14 Juni 2026, bertempat di Wisma Taman Iskandar Muda, Jalan Perahu nomor 1, Setiabudi, Jakarta Selatan. Keluarga Ureng Pidie atau KUPI menyelenggarakan musyawarah besar kedua sebagai forum tertinggi organisasi dalam menentukan arah kepemimpinan dan program kerja untuk masa bakti berikutnya. Kegiatan diawali dengan proses registrasi peserta yang datang dari berbagai wilayah Jabodetabek dan daerah lainnya untuk mengikuti agenda musyawarah besar KUPI tahun 2026. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh pembawa acara yang mengawali rangkaian kegiatan dengan penuh khidmat. Pembacaan ayat suci Al-Quran menjadi pembuka yang menambah kekhusyukan suasana dan menjadi landasan spiritual dalam pelaksanaan musyawarah. Seluruh peserta kemudian bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan, bangsa dan himne Aceh sebagai bentuk penghormatan terhadap bangsa dan tanah kelahiran. Ketua Panitia Bapak Haji M. Dahlan, ST. MM menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya musyawarah besar kedua KUPI. Jadi bukan dikasih keci lebih enggak. Kita bagikan ke orangnya masing-masing. Dalam sambutannya, tokoh masyarakat Pidi Bapak Ridwan mengajak seluruh anggota untuk terus mempererat persatuan dan menjaga nilai-nilai kebersamaan dalam organisasi. Ilmuwan paling banyak di Indonesia, Malaysia, Pidi. Ketua KUPI periode 2022 hingga 2026, Dr. Tengku Saiful Rahmat, MAG, menyampaikan capaian organisasi selama masa kepemimpinannya sekaligus harapan bagi kepengurusan yang akan datang. Musyawarah besar secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Pidi Bapak Al-Zezi yang mengapresiasi kontribusi KUPI dalam menjaga silaturahmi dan memperkuat peran masyarakat Pidi di perantauan. Rangkaian pembukaan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Ghazali Abbas, memohon kelancaran seluruh agenda musyawarah besar. Usai sesi pembukaan, seluruh peserta mengikuti foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan kekompakan keluarga besar KUPI. Musyawarah kemudian memasuki agenda sidang pleno dengan pembahasan dan pengesahan jadwal acara serta tata tertib persidangan. Peserta Mubes memilih pimpinan sidang yang akan memimpin seluruh jalannya persidangan secara demokratis dan transparan. Penyerahan palu sidang menandai dimulainya proses persidangan resmi yang dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih. Pemilihan sidang, pimpinan sidang kedua, pimpinan sidang tetap. Silakan para peserta untuk memilih pimpinan sidang tetap. Agenda utama musyawarah besar dilanjutkan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua KUPI Masa Bakti 2022 hingga 2026 yang menjadi bahan evaluasi bersama seluruh peserta. 62.000. Luar biasa kegiatan ini, kegiatan menampung uang miliar lebih. Setelah laporan diterima, sidang berlanjut pada pembahasan mekanisme dan tata cara pemilihan Ketua Umum KUPI untuk Masa Bakti 2026 hingga 2030. Proses pemilihan berlangsung secara demokratis dengan mengedepankan asas musyawarah, transparansi, dan kebersamaan demi memilih pemimpin terbaik bagi organisasi. Karenanya kita bermusyawarah dengan penasehat, bermusyawarah dengan majelis mufakat, bermusyawarah dengan tokoh-tokoh PUBI yang formal dan informal. Akhirnya muncullah satu nama yang hari ini akan kita tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai peserta Mubes. Mudah-mudahan ini bisa disepakati. Kalau disepakati, kita tidak berlama-lama, kita akan punya ketua yang baru. Ya, setuju?
saya sampaikan namanya? Baik. Nah, jadi kita setuju dulu ya, ketok dulu nih. Kata Pak Mualim kalau udah ketok jangan ditarik lagi. Setuju ya? Baik, jadi kita sebutkan satu nama setelah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini direkam ya, karena ini jadi dokumen negara nanti. Setelah jaring aspirasi yang dibukakan oleh Ketua Dewan Penasehat dan jajarannya, Majelis Mufakat sebagainya, pengurus, tokoh dan masyarakat, terjaringlah satu nama yang sangat dianggap layak. Kenapa layak? Karena juga kontribusinya sudah nyata dan jelas terhadap KUPI. Beberapa kegiatan KUPI ini dihandle langsung oleh beliau. Ya, jadi tidak ada dusta di antara pengurus KUPI di seluruh jajarannya, hanya ada keluar satu nama. Dan namanya itu adalah ya, Bapak Dr. Asfifuddin SH MH. Kepada Bapak Asfifuddin kami mohon berdiri Pak. Berdiri ya di depan. Beliau ada di depan kita dan sesuai dengan urutan daripada proses pemilihan ini, kita akan dengarkan visi dan misi beliau ya. Kita beri beliau waktu 5 menit untuk menyampaikan visi misi, karena kalau panjang nanti visinya keluar semua, jadi kita batasi juga ya. Jadi kita setuju ya atas nama Pak Asfifuddin ya. Silakan Pak. Setelah melalui tahapan pemilihan, sidang menetapkan Ketua Umum KUPI Masa Bakti 2026 hingga 2030 sebagai hasil keputusan musyawarah besar kedua. Dalam sambutan perdananya, Ketua Umum terpilih menyampaikan komitmen untuk melanjutkan program organisasi, memperkuat persatuan anggota, serta meningkatkan kontribusi KUPI bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama puja dan puji marilah kita persembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di baoro yang berbahagianyo kita berkumpul di tempatnya atas izin Allah, sehingga kita telah mensapat dan kemudian terlaksanakan sebuah acara yang dimaksud adalah pemilihan Ketua Umum KUPI. Hantu selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lun tuan muliakan pimpinan sidang. Hana lun sebut satu persatu tapi tabobari. Yang hormati tokoh-tokoh, terutama tokoh sentral dari PD, Bapak Wakil Bupati mungkin Hana Etinole, Bapak Ketua DPRD PD beserta jajaran, kemudian yang lun hormati tokoh-tokoh sentral masyarakat PD yang hanya lun sebutkan satu persatu, gebi wate cuma 5 menit. Kalau habis apa ada begah kata letai. Jadi ulun si ulun yang berbahagia, mandum tokoh-tokoh yang hanya lun sebut satu persatu, ulun sampaikan rasa cinta ulun, rasa hormat ulun yang sangat mendalam kepada seluruh warga PD yang ada di Jabodetabek, terutama kepada sahabat-sahabat ulun, rekan-rekan ulun mandun yang hadir di tempat yang berbahagianya. Orinya adalah kami sapat mandum kenau dalam sebuah misi, yaitu dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiah KUPI yang kagak bentuk oleh para pendiri, bahkan almarhum kagum Allah Ta'ala, otanya lanjutkan perjuangan kenyan. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi wawancara bersama Ketua Umum terpilih yang memaparkan visi, misi, dan harapan bagi kemajuan KUPI pada masa yang akan datang. Oleh organisasi KUPI, tepatnya pada jam 1:45 menit tadi, setelah terjadi aklamasi ya yang dipimpin oleh Ketua Sidang untuk menunjuk saya selaku Ketua Umum Dr. Haji Asfifuddin SHMH. Hanya satu kata yang mau saya sampaikan, saya harus menjaga amanah.
amanah yang diberikan kepada saya dan nanti kepada seluruh pengurus akan mengemban apa yang menjadi hasrat daripada keinginan masyarakat Kupi. Misi kami adalah kami harus inline dengan kabupaten, karena kita ini tidak bisa lepas dengan tempat kami berada di PDA sana. Di sana ada bupati, di sana ada DPR, ada tokoh-tokoh. Kami sinergi untuk bagaimana bekerja sama membangun satu cita-cita ke depan untuk mensejahterakan masyarakat, saling dukung-mendukung untuk kepentingan umat. Dan kami juga sesama jajaran Kopi dengan pengurus di sini, kita juga membuat program-program jangka pendek nantinya, tentu belum bisa kita sampaikan sekarang karena kami harus berunding berumbuk sehingga pada akhirnya akan lahir ide-ide, pikiran-pikiran yang kemudian itu semua adalah visi misi dari Kopi. Salah satunya adalah bagaimana kita itu dekat dengan daerah asal kami, bisa berbuat di sana, terutama orang-orang kita Kopi yang ada di Jakarta Raya juga menjadi perhatian khusus kami untuk menjaga mereka, membantu mereka agar kita solid di dalam menggerakkan organisasi Kopi ke depan. Musyawarah Besar Kedua KUPI tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat silaturahmi, demokrasi organisasi, serta komitmen bersama untuk membangun keluarga Urang PDIE yang semakin solid, maju, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sampai jumpa pada agenda KUPI berikutnya. Demikian, maka sidang pleno ini sudah selesai dari seluruh rangkaian pleno juga. Dengan demikian, rapat atau musyawarah besar keluarga Urang PDIE yang kedua tahun 2006 kami nyatakan selesai dan ditutup. Bila itu